Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati al-mahbubat, kaifa halukun? La'allakunna fi sihah wal afiyah. Akhawati, insyaallah biidznillah ta'ala hadzal yawm sanastamir dirasatana fi maddatil fiqh. Wal an alhamdulillah wasalna ila bab sunanil fitrah. Ams tahaddatsna fi bab anwa'ul miyah, thumma bab an-najasat, bab al-asar yani su'ur, wa al-an nati ila bab sunanil fitrah. Iftahna safhah 22. Akhwat, yang akan kita ambil di sini adalah yang penting-pentingnya saja, seperti pengertiannya atau pengertian dalil dan hukumnya. Andur, sunanul fitrah. Sunanul fitrah hiya sunanul anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim wa qad umirna bil iqtida'i bihim. Qala ta'ala, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih. Sunanul fitrah ini adalah sunnahnya para nabi-nabi, yaitu perbuatan yang dicintai oleh nabi-nabi. Salawatullah wassalamuhu alaihim. Wa qad umirna bil iqtida'i bihim, dan kita sudah Allah suruh untuk mengikuti mereka. Allah berkata, Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka di sini maksudnya nabi-nabi, mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan yang harus kalian ketahui di sini adalah sunanul fitrah ini nanti akan kita pelajari. Semua hukumnya itu nggak sama ya. Jadi ada yang wajib, sunanul fitrah yang wajib hukumnya, ada yang sunnah. Nggak mesti, nggak karena namanya sunnah, jadi semuanya sunnah, nggak gitu ya. Jadi ada hukumnya yang wajib, ada yang sunnah. Sunan di sini maksudnya adalah pekerjaan atau ya pekerjaan yang Nabi sukai. Itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ashrun minal fitrah qassus syaribi wa i'fa'ul lihyati wa siwak wa istinsyaqul ma'i wa qassul adfar wa ghaslul barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul ma'i. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Artinya ada 10 macam fitrah, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, kemudian membasuh persendian, kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, istinja atau cebok dengan air. Kemudian Zakaria berkata, qala Zakaria, qala Mus'ab, Mus'ab berkata yang meriwayatkan hadis, wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Jadi ini kan ada 9 yang dibahas di hadis ini. Qasul syarib, ifa'ul lihyah, siwak, istinsyaqul ma', qasul azfar, ghaslul barajimi, natful ibit, halqul 'anah, intiqasul ma', itu ada sini 9. Jadi Mus'ab lupa satu lagi. Wa nasitul 'ashirah illa an takuna al-madmadah. Saya lupa yang ke-10-nya apa, tapi seingat saya insyaallah benar al-madmadah. Itu berkumur ya. Perhatikan, ashrun minal fitrah. Min di sini kan dari, tapi min huna itu litab'id ya. Litab'id wa laysat lil hasr. Min di sini menunjukkan bahwa menunjukkan sebagian. Laysat lil hasr, bukan membatasi. Jadi sebenarnya sangat banyak sunanul fitrah, tapi yang dibahas di sini hanya 10 di hadis ini ya. Fa inna khisalul fitrah la tanhasir fi hadhil 'ashar. Karena macam-macam fitrah ini, pekerjaan yang disukai Nabi tadi itu tidak hanya 10, sangat banyak. Malah ada ulama yang bilang sampai 30. Tapi di hadis ini disebutkan 10 ya. Dan kita akan pelajari di sini 12. Insyaallah. Tadi di hadis 10 terus ada tambahan 2. Yang pertama qasus syarib, i'fa'ul lihyah,
Qasus syarib memotong kumis, i'fa'ul lihyah memelihara jenggot, siwak, istinsyaqul ma' wal madmadah menghirup air dan berkumur-kumur, taqlimul azfar yaitu memotong kuku, al-istihdad mencukur bulu kemaluan, natful ibit mencabut bulu ketiak, inqisa'ul ma' istinja itu cebok, ghaslul barajimi yaitu membasuh persendian, al-khitan ma'ruf khitan, tarkus syaib membiarkan uban, kemudian yang terakhir ikramu syair, merawat rambut, ya. Kita akan pelajari satu-satu. Hanya kita ambil dalil, pengertian dan hukum itu saja. Qasus syarib di sini adalah mencukur kumis. Wa hukmuhu sunnah muakkadah, ya. Hukmuhu sunnah muakkadah mencukur kumis. Wa dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikin wa firu al-liha wa ahfu asy-syawarib. Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Selisihilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Pendekkanlah kumis di sini wajud dalalahnya, ya. Kita disuruh memendekkan kumis yaitu dengan cara dicukur. Dicukur atau memendekkan sama aja, boleh. Kemudian yang kedua, i'fa'ul lihyah itu memelihara jenggot. Jadi jenggot itu nggak boleh dicukur, tapi harus dipelihara. Hukmuhu wajib. Nah, ini salah satunya nih yang wajib. Memelihara jenggot itu hukumnya wajib. Dalilnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhikus syawariba wa a'ful liha. Artinya cukurlah kumis dan biarkanlah atau peliharalah jenggot. Itu perintah Nabi, ya. Maka hukumnya di sini wajib. Yang ketiga, asiwak. Siwak kalian paham, ya, siwak. Asiwak, pengertian siwak adalah isti'mal aud au nahwihi fil asnan litadhhab as-safrah wa ghairiha anha. Kita menggunakan kayu siwak itu atau sejenisnya di gigi untuk biar hilang biar bersih, mulutnya biar bersih, ya. Untuk membersihkan mulut, istilah intinya gitu. Hukmuhu sunnah mustahabbah. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Ad-dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Seandainya saya tidak memberatkan umat-umat saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak ketika hendak sholat. Ya, itu bentuk anjuran, ya. Seandainya tidak menyulitkan untuk umatku, saya akan menyuruh mereka untuk bersiwak di setiap kali hendak sholat. Itu kata Nabi. Banyak manfaat siwak di sini, seperti yutayyibul fab, membersihkan mulut, wa yashuddul lisah, menguatkan gusi, kemudian dia juga bisa menghilangkan wa yadhhabu bil hafar, mencegah gigi berlubang. Wa yusafis saut, bisa membersihkan suara, menjernihkan suara. Kemudian wa yanshitu lil qiraah, bisa menjadi penyemangat, kita akan bersemangat untuk membaca dengan bersiwak ini. Wa zikir dan salat. Wa yatrudun naum, dan bisa mengusir ngantuk. Wa yu'jibul malaikah, malaikat akan takjub kepada orang-orang bersiwak. Wa yurdar Rabb, ini yang paling penting, Allah akan ridha terhadap orang-orang yang bersiwak. Ya, di sini sunnah mustahabbah. Maka Nabi sangat menganjurkan kapanpun itu, kecuali di waktu-waktu terlarang. Misalnya ketika sholat, nggak mungkin kita siwak ketika sholat, ya. Tapi di selain waktu-waktu yang terlarang, itu kapanpun kita disunnahkan untuk bersiwak. Kemudian keempat, istinsyaqul ma' wal madmadah. Al-madmadah ghaslul fam wa tahrikul ma' fihi, mencuci mulut, membasuh mulut dan menggerakkan air di dalamnya. Maksudnya berkumur-kumur, ya. Al-madmadah huna berkumur-kumur. Al-istinsyaq huwa isalul ma' ila dakhilil anfi wa jadbihi bin nafasi ila aqsahu.
memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan nafas hingga ke pangkal hidung. Ini adanya di wudu ya, kalian biasa praktikkan di wudu. Kemudian al-istinthar, ikhrajul ma' minal anfi ba'dal istinsyaq, mengeluarkan air dari hidung. Tadi kita udah hirup airnya, kemudian kita keluarkan setelah selesai beristinsyak. Jadi ada sunnahnya di sini, memasukkan dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri, itu termasuk sunnahnya. Hukmuhuma as-sahih fihima annahuma wajibatan wa min furudil wudu. Banyak orang ada beberapa perbedaan pendapat di sini. As-sahih yang benar yang menurut muallif pengarang kitab Fiqhul Muyassar, as-sahih fihima annahuma wajibatan. Yang benar itu adalah sesungguhnya istinsyak wal istinthar wal madmadah tadi itu wajib ya, wa min furudil wudu, dan dia termasuk dari rukun-rukun wudu. Ad-dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Seriuslah dalam beristinsyak. Berarti Rasul menyuruh ya, seriuslah dalam beristinsyak illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu lagi puasa. Puasa nggak bisa dihirup, nggak bisa istinsyak ya. Istinsar dilarang ketika puasa. Kemudian na'tilah nu'al khamis taqlimul adfar, memendekkan kuku atau memotong kuku. Hukmuhu sunnah. Memotong kuku hukumnya sunnah. Yustahabbu at-tayamun fi qasl adfar. Disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan ketika memotong kuku. Disunnahkan untuk mendahulukan tangan kanan ketika memotong kuku. Walam yusbat fi tartibil asabi' indal qassi syai' min hadis. Tapi enggak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa urutan-urutan jari. Misalnya yang harus dipotong adalah jari tengah dulu, kemudian ibu jari misalnya, atau telunjuk dulu, kemudian ibu jari. Enggak ada satupun yang begitu ya. Enggak ada hadis satupun yang menjelaskan tentang itu. Yang ada hanya hadis tentang menyuruh kita untuk memotong kuku sebelah kanan, tangan kanan dulu, baru kiri. Kalau jarinya terserah yang mau yang mana dulu, mau tengah dulu, mau ibu jari dulu, terserah. Oke. Wa yustahabbu taqdimul yadaini 'ala rijlaini fil qas, dan juga disunnahkan untuk mendahulukan tangan daripada kaki. Jadi kita potong kaki kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri. Natilah nu'al sadis al-istihdad. Al-istihdad bima'na halqul 'anah wa summiya istihdadan liisti'malil hadidah wa hiya al-musa. Hukmuhu sunnah mustahabbah. Ma huwa istihdad? Istihdad itu adalah halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan. Ya, halqu di sini adalah mencukur. Wa summiya istihdadan liisti'malil hadidah wa hiya al-musa. Dinamakan istihdad karena asal katanya itu hadid ya. Hadid itu kan besi. Dinamakan istihdad karena kita menggunakan sesuatu yang tajam. Wahia al-musa. Contohnya pisau cukur ya, makanya dinamakan istihdad. Karena kita menggunakan sesuatu yang tajam ya, seperti pisau cukur. Hukmuhu aidan sunnah mustahabbah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian natful ibid. Nah, kita lihat natful ibid, mencabut bulu ketiak. Kalau tadi bulu kemaluan cukur, kalau di sini natful ibid ya, mencabut bulu kemaluan. Kemudian waktu natfihi annahu yudbat bil hajah wa tulihi. Kapan kita mencabut bulu ketiak? Kita lihat sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Kalau udah waktunya dipotong, dicabut, ya dicabut gitu ya, enggak ada waktu khusus. Hukmuhu sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Nah,
Yustahabbu natfihi wa dzalika sahlun ala man ta'awwada natfahu fil ibtida. Disunnahkan di natfu, namanya aja natfu. Natfu itu adalah mencabut ya, bukan halqu, bukan mencukur. Natfu disunahkan mencabut bulu ketiak, dan itu mudah bagi orang yang udah terbiasa untuk mencabutnya. Ada yang terbiasa mencabut bulu ketiak, itu alhamdulillah lebih baik, ahsan. Tapi kalau dia tidak terbiasa dengan mencabut, dia hanya bisa mencukur, itu sudah dianggap boleh ya. Yang penting di sini wajib dalalahnya adalah al-maqsud an-nazafah ya, kebersihan. Mau dicabut, mau dicukur itu nggak apa-apa, tapi lebih dianjurkan untuk natfu. Natfu itu dicabut ya. Kemudian intiqasul ma au al-istinja, ini afwan cebok, hukmuhu wajib. Tabaan ya, wajib. Ad-dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahaba ahadakum ila al-gha'id, idza dhahaba ahadukum ila al-gha'id falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin yastatibu bihin fa innaha tujzi anhu." Apabila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan. Ini istijmar ya, membersihkan dengan batu itu dibolehkan ya. Tapi huna lihat alma afdal fil istinja minal hajar. Jadi menggunakan air itu lebih afdal daripada menggunakan batu. Kita ke yang 9, ghaslu al-barajimi. Apa itu ghaslu barajim? Barajim itu adalah persendian, yaitu tempat melekatnya kotoran seperti sela-sela jari misalnya, telinga, ketiak dan segala sebagainya. Jadi persendian yang susah tersentuh gitu ya, itu disunahkan untuk membersihkannya. Uqdul asabi' wa mafasilaha, itu persendian tadi ya. Hukmuhu sunnah, baik itu persendian tangan, itu ruas-ruasnya ini semua masuk ke al-barajim. Itu telinga juga. Hukmuhu sunnah. Okay. Kemudian nantilah al-khitan. Hukmuhu masyru'. Itu disyariatkan ya, disyariatkan dalam agama. Waqtuhu madhabul jumhur, waqtuhu la yukhtasu biwaqtin muayyin. Kalau jumhur bilang itu enggak dibatasi waktunya, kapanpun bisa. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, salah seorang ulama besar, yajibu 'alal wali an yakhtuna as-sabi qabla al-bulugh bihaitsu yablugh makhtunan. Diwajibkan untuk wali, orang tua si anak, untuk mengkhitan si anak sebelum balik, biar dia balik dalam keadaan sudah terkhitan gitu ya. Ada yang bilang hukumnya di sini la'alla rajih, insyaallah yang rajih wajib untuk laki-laki dan sunnah muakkad untuk perempuan. Jadi dia disyariatkan. Gak ada yang bilang bahwa itu makruh, gak ada ya, disyariatkan. Nah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Dan yang la'alla rajih, yang rajih insyaallah hukum khitan ini wajib untuk laki-laki dan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan untuk perempuan. Kita ke yang ke-11, tarkus syaib. Tarkus syaib itu adalah uban ya, membiarkan uban. Hukmuhu yusannu tarkus syaib wa yukrah natfahu. Disunnahkan membiarkan uban tumbuh dan makruh untuk mencabutnya ya. Tadi ingat natful ibid, mencabut bulu ketiak ya. Kalau di sini natfu yaitu natfu syaib, mencabut uban, itu makruh. Tapi disunahkan untuk meninggalkan uban atau membiarkan uban tumbuh. Ad-dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asy-syaiba, ma min muslim yashibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan kamu cabut, jangan kalian cabut uban kalian, karena tidak ada
salah seorang pun di antara muslim yang membiarkan ubannya tumbuh kecuali dia akan dikasih cahaya pada hari kiamat. Jadi akan bercahaya, uban itu akan bercahaya ya kalau nggak dicabut. Wa yustahabbu taghyiru syayb bil hina wal hamrah was safrah wa nahwiha. Kemudian disunnahkan untuk mengubah uban, yaitu uban dengan hina. Hina itu inai ya, hina. Jadi kita boleh ngecat uban ya, boleh berwarna atau boleh pakai henna, boleh dicat warna merah atau kuning dan segala macam. Wa yuhram as-sabghu bisawad, tapi diharamkan ngecatnya dengan warna hitam. Jadi boleh warna selain hitam ya. Khusus untuk uban, untuk rambut umumnya. Kita ke yang terakhir, ikramu sya'r, merawat rambut, hukmuhu sunnah. Ad-dalil qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sya'r falyukrimhu. Siapa yang punya rambut maka rawatlah rambutnya. Yukrah halqu ba'dhu ar-ra'si wa tarku ba'dhuhu wa yusamma al-qaza'. Nah, ini yang sering nih kita lihat sekarang. Qaza' itu adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan yang lain. Jadi enggak semua sama rata di sini. Di satu bagian dicukur, kemudian dia menyisakan di bagian yang lain. Banyak ya sekarang orang yang begitu. Yukrah itu makruh, tidak dianjurkan. Dalilnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Qaza' itu adalah yang tadi, membiarkan mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil qaza'. Qala wa mal qaza'? Apa itu qaza'? Qal an yuhlaq min ra'si sabi makan wa yuslaq makan. Jadi dicukur sebagian dan ditinggalkan sebagian rambut seseorang ya. Nah, ada hadis am di sini. An Anas radhiyallahu anhu, wuqita lana fi qasl syarib wa taqlim al-adfar wa natf al-ibit wa halq al-'anah alla natruka akthar min 40 lailah. Kita dikasih waktu dalam mencukur kumis, kemudian memotong kuku, mencabut bulu ketiak, halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Kita dikasih waktu enggak lebih dari 40 hari atau 40 malam ya. Kalau udah 40 disunahkan untuk langsung mencukur dalam 40 hari, jangan lebih dari 40 hari tadi. Ya. Itu manfaatnya sangat banyak, menjaga kebersihan yang paling penting. Kita akan bersih dengan menjalani sunnah-sunnah fitrah tadi. Kemudian kita akan yang paling penting adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita, ya. Naktafi bihadza, la'alla at-tabyin wadih. Idza kana hunaka su'al fas'alna la tastahina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.